Ini adalah kisah seorang anak yatim yang bertemu dengan Nyai Roro Kidul. Kisahnya sangat menyentuh hati, juga sangat menginspirasi. Sebelum itu jangan lupa untuk like dan subscribe. Mari kita simak cerita lengkapnya. Di sebuah desa kecil di tepi pantai selatan, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Fikri. Meskipun usianya baru 12 tahun, beban hidup yang ia tanggung terasa jauh lebih berat dari anak-anak lain seusianya. 2 tahun yang lalu, ayahnya meninggal dunia setelah terseret ombak saat melaut. Sejak itu, Fikri dan ibunya, Siti, harus bertahan hidup dengan penuh perjuangan. Siti bekerja sebagai buruh pencuci pakaian di desa, tetapi penghasilannya hanya cukup untuk membeli beras dan lauk sederhana. Fikri selalu berusaha membantu ibunya. Setiap selesai sekolah, ia akan pergi ke pantai untuk memungut kerang kecil yang kemudian dijual di pasar. Kadang-kadang, ia juga membantu para nelayan menarik jaring mereka. Meskipun hatinya sering bertanya-tanya mengapa hidup mereka begitu sulit, Fikri tidak pernah mengeluh. Malam itu, angin kencang bertiup dari arah laut, membawa suara ombak yang lebih keras dari biasanya. Bulan bersinar pucat, memantulkan bayangan samar di atas permukaan air yang bergelombang. Fikri duduk di depan rumah kayu sederhana miliknya, memandangi laut yang tampak gelap dan misterius. Ada sesuatu yang selalu memikatnya tentang ombak, rasa takut yang bercampur dengan kekaguman. Saat angin semakin kencang, ibunya memanggil dari dalam rumah. "Fikri, masuklah, anginnya tidak biasa malam ini." Fikri hanya mengangguk kecil, tetapi ia tidak segera beranjak. Ada perasaan gelisah yang tidak ia mengerti. Tanpa sadar, ia berjalan menuju pantai. Pasir dingin menyentuh kakinya, dan suara ombak terdengar seperti memanggilnya. Tiba-tiba, Fikri melihat sebuah cahaya kehijauan yang berpendar di tengah laut. Cahaya itu semakin terang, lalu berubah menjadi sosok perempuan berbusana hijau. Wajahnya cantik, namun ada aura misterius yang membuat Fikri terpaku. "Fikri," suara lembut namun berwibawa terdengar meskipun ombak dan angin bergemuruh. Fikri terkejut. "Siapa Anda?" tanyanya dengan nada gugup. "Aku adalah Nyai Roro Kidul, penguasa Laut Selatan," jawab sosok itu sambil melangkah mendekat. Kakinya seolah melayang di atas air. "Aku telah lama mengawasi dirimu, Fikri. Ada takdir besar yang menunggumu." Mata Fikri membelalak. "Takdir besar? Apa maksud Anda?" Nyai Roro Kidul tersenyum tipis. "Kehidupanmu penuh ujian, tetapi di balik itu, ada kekuatan besar dalam dirimu yang belum kau sadari. Jika kau bersedia, aku akan membantumu menggali potensi itu." Fikri merasa bingung sekaligus penasaran. "Kenapa Anda ingin membantu saya? Saya hanya anak biasa." "Tidak ada yang benar-benar biasa di dunia ini," jawab Nyai Roro Kidul. "Kau akan tahu alasannya suatu saat nanti. Tapi sekarang, kau harus membuat pilihan. Apakah kau bersedia menerima bantuanku, meskipun itu berarti menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan?" Fikri memandang laut, lalu menatap Nyai Roro Kidul. Hatinya dipenuhi keraguan, tetapi ia juga merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk mengubah hidupnya dan membantu ibunya. Dengan suara pelan namun mantap, ia berkata, "Saya bersedia." Nyai Roro Kidul tersenyum penuh arti. "Kalau begitu, persiapkan dirimu, Fikri. Perjalananmu baru saja dimulai." Seketika, ombak besar datang, menelan Fikri dan Nyai Roro Kidul dalam cahaya hijau yang berkilauan. Malam itu, hidup Fikri berubah selamanya. Namun, apa yang menantinya di dunia bawah laut tetap menjadi misteri. Ketika Fikri membuka matanya, ia berada di sebuah tempat yang luar biasa. Air di sekelilingnya berkilauan seperti kristal hijau, dan meskipun berada di dalam laut, ia bisa bernapas dengan bebas. Di depannya berdiri sebuah istana megah dengan dinding-dinding yang terbuat dari batu karang dan dihiasi mutiara. Nyai Roro Kidul berdiri anggun di dekatnya, mengenakan busana hijau berhiaskan emas dan perhiasan yang memancarkan cahaya lembut. "Fikri, mulai sekarang, aku akan mengajarimu cara bertahan hidup di dunia ini, bukan hanya dengan kekuatan, tetapi juga kebijaksanaan.
ucap Nyai Roro Kidul. Fikri hanya bisa mengangguk, masih terpesona oleh sosok dan kata-kata Nyai. Sejak saat itu, ia memulai perjalanan pembelajaran yang penuh tantangan dan pelajaran berharga. Hari pertama, Nyai Roro Kidul mengajaknya ke laut untuk belajar mencari ikan. Fikri, laut ini bukan hanya tempat mencari rezeki. Ia adalah rumah, tempat tinggal bagi banyak makhluk. Jika kau ingin hasil yang melimpah, kau harus belajar menghormatinya, katanya lembut. Nyai mengajarkan Fikri cara membaca arus laut, mengenali tempat di mana ikan berkumpul tanpa merusak ekosistem. Dengan tangan kosong, Fikri belajar memanfaatkan kekuatan ombak untuk menjaring ikan secukupnya. Jangan pernah serakah, pesan Nyai. Fikri mulai memahami bahwa keseimbangan alam adalah kunci kehidupan. Hari kedua, Nyai mengajaknya memanfaatkan sumber daya laut lainnya. Mereka mencari rumput laut dan kerang. Nyai mengajarkan Fikri cara memilih hasil laut yang terbaik dan mengolahnya menjadi barang bernilai. Hidup bukan hanya soal mengambil, tetapi juga memberi. Jika kau merawat laut, ia akan memberimu lebih banyak, ujar Nyai. Pelajaran itu membuat Fikri semakin menyadari pentingnya menghormati alam. Pada suatu malam, Nyai Roro Kidul menantang keberanian Fikri. Aku akan membawamu ke sebuah gua di dasar laut. Di dalamnya, kau akan bertemu makhluk penjaga. Kau harus meyakinkan mereka untuk memberimu izin mengambil mutiara kehidupan di sana. Ini adalah ujian keberanianmu, jelas Nyai. Fikri merasa takut, tetapi ia mengingat nasihat Nyai. Keberanian bukan berarti tanpa rasa takut, tetapi melangkah meski takut, pikirnya. Dengan langkah mantap, ia memasuki gua gelap itu. Di dalam, seekor ikan pari raksasa dengan mata bersinar seperti obor menatapnya tajam. Apa yang kau cari di sini, anak manusia? Suara ikan pari bergema dalam gua. Meski hatinya berdegup kencang, Fikri menjawab dengan tenang. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku layak untuk belajar. Aku tidak akan mengambil apapun tanpa izinmu. Ikan pari terdiam sejenak sebelum berkata, kejujuranmu adalah kekuatanmu. Ambillah mutiara itu, dan gunakan dengan bijaksana. Dengan hati-hati, Fikri mengambil mutiara kecil yang bersinar lembut dan kembali menemui Nyai Roro Kidul. Ia merasa bangga telah melewati ujian itu. Berminggu-minggu berlalu, dan Fikri terus belajar bersama Nyai. Ia menjadi lebih percaya diri dan menguasai banyak keterampilan baru. Namun, di dalam hatinya, ia merindukan ibunya. Suatu hari, ia memberanikan diri bertanya, Nyai, apakah saya bisa kembali ke darat? Nyai Roro Kidul tersenyum. Tentu saja, Fikri. Tetapi ingat, perjalananmu belum selesai. Apa yang kau pelajari di sini adalah awal dari perjuanganmu. Gunakanlah ilmu ini untuk membangun hidupmu di daratan. Fikri mengangguk penuh keyakinan. Saya mengerti, Nyai. Terima kasih atas semua pelajaran ini. Dengan satu kibasan tangan, Nyai Roro Kidul mengirim Fikri kembali ke pantai. Ia terbangun di tempat yang sama seperti saat ia menghilang, seolah semuanya hanya mimpi. Namun, Fikri tahu bahwa semua itu nyata. Kembali ke rumah, Fikri membawa semangat baru. Ia membantu ibunya dengan cara berbeda. Ia membuat perangkap ikan sederhana dari bahan-bahan ramah lingkungan, dan hasil tangkapannya meningkat. Ia juga mulai menjual hasil laut seperti kerang dan rumput laut yang diolah menjadi kerajinan tangan bernilai tinggi. Namun, perjuangannya tidak selalu mudah. Ia menghadapi persaingan dari nelayan lain, dan seringkali caranya dianggap aneh oleh warga desa. Meski begitu, Fikri tidak menyerah. Ia percaya bahwa semua ilmu dan pelajaran dari Nyai Roro Kidul akan membuahkan hasil suatu hari nanti. Pada malam-malam tertentu, Fikri sering duduk di tepi pantai, menatap laut yang gelap dan bergelombang. Ia merasa panggilan dari ombak, seolah mengingatkannya bahwa perjalanan hidupnya masih panjang dan takdir besar yang disebutkan oleh Nyai Roro Kidul belum sepenuhnya terungkap. Kini Fikri telah berusia 18 tahun. Perjalanan hidupnya dipenuhi tantangan, tetapi ia berhasil mengubah nasibnya sedikit demi sedikit. Berbekal ilmu yang diajarkan oleh Nyai Roro Kidul,
Fikri tumbuh menjadi pemuda yang disegani di desanya. Ia bukan hanya seorang nelayan yang tangguh, tetapi juga seorang pembuat kerajinan laut yang kreatif. Kalung, gelang, dan hiasan rumah dari kerang dan mutiara hasil karyanya laku keras di pasar. Bahkan, pedagang-pedagang dari kota mulai berdatangan ke desa untuk membeli barang-barang buatannya. Meski namanya mulai dikenal, Fikri tetap rendah hati. Ia tidak pernah sombong atau merasa lebih tinggi dari orang lain. Segala keberhasilan yang diraih, ia persembahkan untuk ibunya, Siti, yang menjadi alasan utama ia bekerja keras. Selain itu, Fikri juga dikenal sebagai pemuda yang bijaksana. Suatu hari, ketika para nelayan di desa bertikai karena perbedaan pendapat tentang batas wilayah tangkapan, Fikri tampil sebagai penengah. "Kita semua mencari rezeki dari laut yang sama," katanya dalam pertemuan di balai desa. "Jika kita merusaknya dengan pertikaian, apa yang akan tersisa untuk anak-anak kita nanti? Marilah kita bekerja sama, saling membantu, dan menjaga laut ini dengan baik." Kata-katanya yang penuh makna menyentuh hati para nelayan, hingga mereka sepakat untuk mengesampingkan perbedaan dan bersama-sama menjaga kelestarian laut. Fikri juga sering membantu orang-orang miskin di desanya. Sebagian penghasilannya ia sisihkan untuk membeli beras bagi mereka yang membutuhkan atau membantu memperbaiki rumah-rumah yang rusak akibat badai. Baginya, kebahagiaan sejati adalah ketika ia bisa berbagi. Namun, hidup tidak selalu berjalan mulus. Suatu pagi, ketika Fikri pulang dari laut, ia menemukan ibunya terbaring lemah di atas tikar. Wajahnya pucat dan napasnya tersengal-sengal. "Ibu, apa yang terjadi? Kenapa tidak memberitahu saya?" tanya Fikri panik sambil menggenggam tangan ibunya. Siti hanya tersenyum lemah. "Ibu hanya merasa sedikit lelah, Fikri. Jangan khawatir." Namun, Fikri tahu bahwa ini lebih dari sekadar kelelahan. Ia segera memanggil dukun desa untuk memeriksa kondisi ibunya. Sang dukun berkata bahwa Siti menderita penyakit yang membutuhkan perawatan khusus dan obat-obatan yang mahal. Hati Fikri terasa berat. Meski ia sudah mulai sukses, uang yang ia miliki belum cukup untuk menutupi biaya pengobatan ibunya. Namun, ia tidak ingin menyerah. Ia tahu bahwa ini adalah ujian lain yang harus ia hadapi. Malam itu, Fikri duduk di tepi pantai, memandangi gelombang yang berkilauan di bawah sinar bulan. Dalam hatinya, ia memanggil Nyai Roro Kidul. "Nyai, saya butuh bantuanmu," bisiknya pelan. Tiba-tiba, angin laut berhembus kencang, dan suara lembut yang sudah lama tidak ia dengar menjawab, "Fikri, ujian ini bukan tentang kekuatan atau harta. Ini tentang hatimu. Jika kau tetap teguh dan bijaksana, kau akan menemukan jalannya," kata Nyai Roro Kidul. Fikri terdiam, merenungkan kata-kata itu. Ia tahu bahwa Nyai tidak akan memberinya jawaban langsung. Namun, dari kata-kata tersebut, ia merasakan kekuatan baru tumbuh dalam dirinya, keyakinan bahwa ia mampu menghadapi cobaan ini. Dengan tekad yang bulat, Fikri bersiap melakukan apapun demi kesembuhan ibunya. Hari-hari berikutnya, Fikri bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia menjual lebih banyak hasil kerajinan dan tangkapan lautnya. Ia bahkan menerima pekerjaan tambahan sebagai kuli angkut di pasar. Meski pengobatan ibunya membutuhkan biaya yang terus bertambah, ia tidak menyerah. Di tengah perjuangannya, Fikri kembali ke pantai untuk menemui Nyai Roro Kidul. Dengan hati yang penuh harapan, ia memohon bantuan dari sosok yang dulu mengajarinya banyak hal. "Nyai, saya sudah melakukan segalanya, tetapi ibuku masih sakit. Tidak bisakah Anda menyembuhkannya?" tanya Fikri dengan suara bergetar. Matanya memohon, sementara hatinya dipenuhi rasa cemas dan putus asa. Nyai Roro Kidul memandang Fikri dengan penuh kasih. Sosoknya yang anggun tampak begitu bijaksana di bawah sinar rembulan. "Fikri, kau adalah anak yang berbakti, dan aku bangga padamu. Tetapi ingatlah, hidup dan mati bukan berada di tanganku, melainkan di tangan Sang Maha Kuasa. Aku hanya bisa memberikan saran dan solusi, tetapi takdir seseorang tidak dapat diubah," ujarnya lembut. Fikri menundukkan kepala, merasakan air mata menggenang di matanya. Lalu,
Apa yang harus saya lakukan, Nyau? Tanyanya dengan suara lirih. Berikan yang terbaik untuk ibumu, Fikri. Dampingi dia dengan kasih sayangmu. Kadang, yang terpenting bukan soal menyembuhkan, tetapi bagaimana kita membuat orang yang kita cintai merasa dicintai hingga akhir hayatnya. Jawab Nyai Roro Kidul dengan penuh kelembutan. Meski hatinya diliputi kecemasan, Fikri terus menjalani hari-harinya dengan tekad yang kuat. Usaha kerajinannya semakin berkembang, dan para pedagang besar mulai memesan produknya dalam jumlah banyak. Ia bahkan berhasil membangun kelompok usaha bersama dengan pemuda-pemuda di desanya. Bersama-sama, mereka memproduksi kerajinan dan mengelola hasil laut dengan lebih terorganisir. Nama Fikri kini dikenal tidak hanya di desanya, tetapi juga di kota-kota terdekat. Berkat kesuksesannya, ia mampu membawa ibunya ke pengobatan yang lebih baik. Namun, waktu terus berjalan, dan kondisi ibunya semakin memburuk. Siti sering memanggil Fikri ke sisinya, berbicara dengan suara lemah tetapi penuh makna. Fikri, ibu bangga padamu. Kau sudah menjadi anak yang luar biasa. Ingatlah, segala yang kau lakukan bukan untuk mengejar harta, tetapi untuk memberi manfaat kepada banyak orang, katanya sambil tersenyum. Fikri selalu mengangguk, meski hatinya terasa hancur. Ia tahu waktunya bersama ibunya semakin terbatas. Suatu pagi, saat ia pulang dari pasar membawa obat-obatan, Fikri mendapati ibunya terbaring lelap dengan senyum damai di wajahnya. Ia segera berlutut di samping tubuh ibunya. "Ibu," bisiknya, air mata mengalir deras. Seluruh desa berkabung. Siti dikenal sebagai wanita yang baik hati, selalu membantu siapa saja yang membutuhkan. Fikri mengurus pemakaman ibunya dengan penuh bakti, memastikan ibunya dimakamkan dengan tenang dan penuh penghormatan. Pada malam setelah pemakaman, Fikri duduk sendirian di tepi pantai. Angin malam dan suara ombak menjadi satu-satunya teman dalam keheningan. Hatinya terasa kosong, seolah kehilangan arah. Tiba-tiba, Nyai Roro Kidul muncul di hadapannya, mengenakan busana hijau lembut yang berkilauan di bawah cahaya bulan. "Fikri, kau telah melakukan segalanya untuk ibumu. Kau adalah anak yang berbakti, dan itu adalah sesuatu yang sangat membanggakan," kata Nyai Roro Kidul dengan suara lembut. "Tapi kenapa, Nyau? Kenapa saya tidak bisa menyelamatkan ibu?" tanya Fikri dengan suara serak, matanya masih dipenuhi air mata. Nyai Roro Kidul memandangnya dengan penuh kelembutan. "Fikri, kau harus memahami bahwa hidup dan mati adalah kehendak Sang Maha Kuasa. Bahkan aku, penguasa Laut Selatan, tidak memiliki kuasa atas takdir itu. Ibumu telah menjalani hidupnya dengan penuh cinta dan pengorbanan. Yang terpenting, ia pergi dengan damai, mengetahui bahwa ia memiliki anak yang penuh kasih dan tanggung jawab." Fikri terdiam, merenungkan kata-kata itu. Meski hatinya masih terasa perih, ia mulai menerima kenyataan bahwa kepergian ibunya bukanlah sesuatu yang bisa ia kendalikan. "Fikri," lanjut Nyai Roro Kidul, "tugasmu sekarang adalah melanjutkan warisan cinta dan kebaikan ibumu. Jangan biarkan kesedihanmu menghalangi jalan yang telah kau mulai. Gunakan kesuksesanmu untuk membantu lebih banyak orang. Karena itulah yang akan membuat ibumu bangga di sana." Fikri mengangguk perlahan. Meski rasa kehilangannya terhadap ibunya tidak akan pernah benar-benar hilang, ia menyadari bahwa ia memiliki tanggung jawab untuk terus melangkah. Dengan senyum lembut, Nyai Roro Kidul memudar ke dalam ombak, meninggalkan Fikri yang mulai menemukan kekuatan baru di tengah kesedihannya. Tahun-tahun berlalu, dan Fikri tumbuh menjadi pria dewasa yang sukses dan dihormati. Luka kehilangan ibunya perlahan sembuh. Meskipun kenangan akan sosok Siti selalu hidup dalam hatinya. Dengan semangat dan tekad yang diwariskan oleh ibunya, Fikri terus bekerja keras. Usaha kerajinan dan hasil lautnya berkembang pesat, hingga dikenal di berbagai kota besar. Namun, kesuksesan itu tidak membuatnya lupa diri. Ia tetap menjadi pribadi yang rendah hati, dikenal luas karena kebaikan hatinya. Fikri selalu mengingat pesan Nyai Roro Kidul, bahwa kesuksesan harus digunakan untuk kebaikan banyak orang. Dengan keyakinan itu, ia mendirikan sebuah sekolah kecil di desanya, khusus untuk anak-anak nelayan. Di sana,
Ia mengajarkan cara menjaga kelestarian laut dan memanfaatkan hasil laut secara bijaksana. Sekolah itu menjadi tempat bagi generasi muda untuk belajar tidak hanya tentang kehidupan, tetapi juga tentang tanggung jawab terhadap alam. Suatu malam, Fikri duduk di tepi pantai, menikmati suara ombak yang tenang. Udara malam terasa sejuk, dan bintang-bintang bersinar terang di atasnya. Di tengah suasana damai itu, ia kembali merasakan kehadiran Nyai Roro Kidul. Kali ini, sosoknya muncul dengan aura yang lebih lembut, seolah mengisyaratkan bahwa pertemuan ini adalah yang terakhir. "Fikri," kata Nyai dengan senyum tipis, "aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Tugas dan bimbinganku untukmu telah selesai." Fikri berdiri, menatapnya dengan rasa syukur yang mendalam. "Nyai, saya tidak akan pernah melupakan semua yang telah Anda ajarkan. Hidup saya berubah karena bimbingan Anda." Nyai mengangguk pelan. "Perubahan itu adalah hasil dari kerja kerasmu sendiri, Fikri. Aku hanya menunjukkan jalan. Kau yang memilih untuk berjalan dan terus berjuang. Ingatlah, hidup adalah perjalanan yang penuh ujian. Tetapi selama kau tetap rendah hati dan terus berbuat kebaikan, kebahagiaan akan selalu menyertaimu." Ombak perlahan menyapu kaki Fikri, dan sosok Nyai Roro Kidul mulai memudar. Sebelum menghilang sepenuhnya, ia berpesan, "Selamat melanjutkan hidupmu, Fikri. Ingatlah, laut ini akan selalu menjadi saksi dari perjuanganmu." Fikri menunduk dalam-dalam, memberi penghormatan terakhir kepada sosok yang telah menjadi guru dan pelindungnya. Setelah itu, malam terasa sunyi namun penuh harapan. Beberapa waktu kemudian, Fikri bertemu dengan seorang perempuan bernama Sekar. Sekar adalah guru muda yang datang ke desanya untuk mengajar di sekolah yang ia dirikan. Perempuan itu cerdas, lembut, dan memiliki semangat yang sama dengan Fikri untuk membantu sesama. Dalam waktu singkat, mereka menjadi akrab, berbagi cerita, dan saling mendukung mimpi satu sama lain. Sekar sering memuji Fikri, bukan hanya karena kesuksesannya, tetapi juga karena hatinya yang tulus. Lama-kelamaan, Fikri menyadari bahwa Sekar adalah sosok yang dapat melengkapi hidupnya. Pada suatu pagi yang indah di tepi pantai, dengan angin lembut dan suara deburan ombak sebagai saksi, Fikri mengutarakan perasaannya. Ia tidak memberikan cincin mahal, tetapi sebuah cincin sederhana yang ia buat sendiri dari mutiara yang ia temukan bertahun-tahun lalu di gua bersama Nyai Roro Kidul. Dengan suara penuh ketulusan, ia berkata, "Sekar, hidup saya penuh perjuangan dan kehilangan. Tapi bersama kamu, saya merasa hidup ini lengkap. Maukah kamu menjadi bagian dari hidup saya selamanya?" Sekar tersenyum, matanya berbinar penuh kebahagiaan. "Tentu, Fikri. Saya akan menemanimu di setiap langkah," jawabnya lembut. Fikri dan Sekar melangsungkan pernikahan dalam sebuah upacara sederhana di desa. Seluruh keluarga, teman, dan warga desa yang telah menyaksikan perjuangan hidup Fikri dari awal berkumpul untuk merayakan hari bahagia mereka. Pernikahan itu bukan hanya tentang penyatuan cinta mereka, tetapi juga menjadi simbol kerja keras, ketekunan, dan harapan yang tidak pernah pudar. Kini, Fikri hidup bahagia bersama Sekar. Mereka mengelola usaha kerajinan dan hasil lautnya dengan penuh dedikasi, sekaligus terus berkontribusi untuk kemajuan desa. Bersama-sama, mereka membangun komunitas yang lebih baik, mengajarkan anak-anak desa untuk menjaga laut, dan memberikan kesempatan kepada para pemuda untuk bekerja dan berkembang. Meskipun Nyai Roro Kidul tidak lagi hadir secara fisik dalam hidupnya, Fikri merasa bahwa ajaran dan kebijaksanaannya selalu ada dalam setiap langkahnya. Sosoknya tetap hidup di hati Fikri, seperti ombak laut yang datang silih berganti, membawa ketenangan, kekuatan, dan pelajaran tentang kehidupan. Fikri sadar bahwa hidup bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi juga tentang memberikan makna. Di tengah suara ombak yang tak pernah berhenti, ia menemukan kedamaian sejati, bersama orang yang ia cintai, dan dengan hati yang penuh rasa syukur. Pesan dari kisah ini adalah bahwa takdir manusia sepenuhnya berada di tangan Sang Maha Kuasa. Sebagai makhluknya, tugas kita adalah terus berusaha, berdoa, dan tidak pernah menyerah pada ujian kehidupan. Dengan ketekunan dan keikhlasan,
Kehidupan akan selalu membawa makna yang indah. Jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.